Kalau ada yang ingin tahu selama ini The Traveler Story pakai apa untuk take video, ya inilah alatnya, gimbal dan action cam. Kita akan bahas dikit tentang ini ya. Alat ini yang kita pakai buat merekam selama ini ya. Jadi kalau ada pertanyaan dari teman-teman, rekamnya pakai apa bang? Pakai action cam apa? Atau pakai kamera apa? Kenapa kok bisa stabil dan lain-lain? Nah, ini saat ini kita merekam menggunakan ini. Gimbal pakai Brica Bipro yang lama ya, yang masih micro USB, belum Type C. Lalu action cam pakai Y4K, tapi kita hanya perekaman di 1080 aja ya, Full HD aja cukup lah. Untuk menutup ini, kita tutup dengan silikon hitam supaya tidak semata-mata tampak. Ditambah lensa ori dari Y4K, beli terpisah ya, tapi mungkin sekarang sudah nggak ada, sudah discontinue ini. Dan windproof ya buatan. Ya, inilah kamera kita. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ini apa? Ya, sebelum dijawab, akan kasih lihat holder bawaan. Holder bawaan dari Brica ada seperti ini, tapi holdernya tidak cukup untuk Y4K yang terlalu besar dan lebar. Ini cocoknya untuk GoPro atau Brica ya, yang tidak terlalu lebar ya. Jadi kita buat custom. Ada dua bagian. Kita buatnya dari plat aluminium aja ya. Jadi beli plat aluminium ini di toko elektronik, karena ini sebenarnya dudukan untuk amplifier, untuk transistor jengkolan kita nyebut. Dudukan amplifier, ada yang lubang, ada yang polos, ini yang tebel, ada yang tipis, macam-macam ya. Nah, pertama buat dengan ini, seperti ini aslinya kan. Ini plus ditambahi plat di belakang, lalu di murbaut, di sekrup murbaut ya, lalu disemprot pilok. Ini fungsinya untuk apa? Untuk nongkrong di sini, untuk tempat dudukannya ini. Jadi ini kita pasang. Dudukannya dulunya ini full penuh, tapi ternyata kan tidak bisa diakses, lalu dipotong segini. Ternyata yang sebelah sini juga masih kurang bisa diakses, dipotong lagi supaya kita bisa akses touchscreen-nya ya. Ini sudah jadi. Lalu kita pasang di depan ini, ikutin ke sini saja. Polin tek, diimbangin. Sudah imbang kanan kirinya. Dinyalakan sudah bisa. Pertama dibuatnya seperti ini dulu ya. Dinyalakan sudah bisa. Tapi ternyata setelah beberapa saat motor yang sini panas. Kenapa? Karena dia mungkin nahan terlalu berat ya. Motor yang sini panas. Nah, makanya dibuat sekarang tambahan yang kedua. Ini pemberat belakang. Dibuat dari L yang lebih tebal. Tapi ini dipotong ya. Jadi L yang lebih tebal. Lalu diberi plat belakang yang ditekuk. Ini plat lurus ditekuk. Fungsinya untuk apa? Dipasang di belakangnya sini. Ini atas ada lubang kan, dapetin ini aja. Lalu yang bawahnya didapetin ini, masukin supaya ngunci lah. Nah, udah seperti ini. Ini sudah jadi, termasuk cukup stabil, cukup aman selama ini dipakai. Nah, lalu kita juga hitung dulu
Kenapa kok ininya dipotong, tidak kita pakai utuh? Karena kalau pakai utuh ternyata beratnya action cam plus aluminium lebih berat dari batas kekuatan Bipro ya. Jadi terpaksa memang dipotong. Kita coba potong, dihitung, ditimbang, masih masuk dari berat maksimal gimbal ini ya. Kemampuan maksimal gimbal ini masih cukup. Kalau ini full nggak cukup, terlalu berat. Full black supaya tidak terlalu mencolok. Ini pun masih kelihatan, kadang bawanya gini. Kalau di resto bawanya gini aja, sudah di depan dada. Tapi kalau di hotel yang sepi-sepi ya kita berani lah. Gini ya enak ya. Tapi kalau di resto biasanya cuma gini, paling sesekali aja keluar lah. Malu bos, malu. Ya, jadi inilah action cam yang kita pakai. Nyalain aja ya. Oh ya, ada satu lagi. Ini menghadapnya ke sini ya. Jadi aslinya kan kalau kita dapat bawaan atau apa, atau pakai HP itu kan ngadepnya ke gini, kita sorotnya ke sana, lensanya menghadap ke sana. Tapi kalau lensanya menghadap ke sana, ininya masuk bos, karena sudutnya terlalu lebar untuk wide angle ini masuk. Sudutnya kamera terlalu lebar, jadi terpaksa kita ngalahinnya gini. Kita buatnya jadi kebalik ya, menghadapnya ke sini ya. Ngomong-ngomong, gimbal ini tidak difungsikan apa-apa, jadi zoom dan lain-lain dan apa-apa tidak difungsikan ya, murni hanya untuk penstabil dari action cam. Jadi cuma nyalakan, biasanya aku pakai yang double ya, yang naik turunnya bisa ngikut, yang 2 kali ya, titit apa itu namanya ya, yang naik turunnya bisa ikut, kanan kirinya oke ya. Jadi gimbal menghadap ke sini, selama ini begitu, bukan menghadap ke sananya tapi menghadap ke balikannya. Sini kalau butuh ngadep ke depan, maksudnya butuh ke sana ya malah gini aja biasanya, karena sudah terbiasa, sudah tahu feel-nya, sudah tahu, jadi malah justru begini. Kalau pengen madep ke depan yang joysticknya dan lain-lain atau ngadep belakang ya terpaksa diputar ke depan gini, tapi lama kan, lebih ribet dan lebih lama kan. Jadi ya selama ini kita pakainya begini, sudah tahu lah sudutnya. Biasanya sih ini juga tidak lurus, dinaikin sedikit. Nah ini segini tuh pas buat kita ambil video ya, segini pas, tidak terlalu turun malah, jadi harus naik sedikit karena ini wide angle sekali. Ya demikianlah perekaman selama ini dari The Traveler Story. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi saat saya upload video-video berikutnya. Bye.